Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia Pratitu dari kelas B5 PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif global, dan video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perspektif global. Nah, materi yang pertama yaitu ada globalisasi. Nah, globalisasi adalah fenomena yang melibatkan integrasi dan interkoneksi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Nah, ini mencakup pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan ide-ide antara negara-negara. Nah, serta aliran modal dan tenaga kerja lintas batas. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong globalisasi, diantaranya yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua liberalisasi perdagangan, yang ketiga investasi asing, yang keempat migrasi dan pergerakan tenaga kerja, yang kelima perkembangan organisasi internasional, yang keenam perubahan sosial dan budaya. Nah, selanjutnya ada globalisasi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berikut ada beberapa dampak utama dari globalisasi. Yang pertama, ekonomi, yang kedua teknologi, yang ketiga budaya, yang keempat lingkungan, dan yang kelima sosial politik, yang keenam ketimpangan, dan terakhir ada migrasi. Meskipun globalisasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga banyak menyebabkan sejumlah permasalahan dan isu-isu yang perlu diatasi. Beberapa isu globalisasi yang terjadi saat ini diantaranya yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, dampak lingkungan, hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik, yang kelima isu kesehatan global, yang keenam kehilangan keberlanjutan sosial dan budaya, yang ketujuh isu hukum dan etika, yang kedelapan krisis keuangan global, yang kesembilan ketergantungan teknologi, yang ke-10 terorisme. Nah, selanjutnya ada dampak positif globalisasi masa kini. Ada beberapa, yaitu yang pertama, perubahan ekonomi, perdagangan bebas, dan investasi asing langsung telah membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi, serta mendorong inovasi dan efisiensi. Hal ini telah menghasilkan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan standar hidup di beberapa negara. Yang kedua, peningkatan konektivitas, kemajuan dalam teknologi informasi dan transportasi telah memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan jasa secara lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada dampak negatif globalisasi masa kini. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Beberapa negara dan kelompok masyarakat masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan pendapat, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Yang kedua, kerugian pekerjaan. Globalisasi telah menyebabkan pergeseran pekerjaan dan penurunan lapangan kerja di beberapa sektor. Perusahaan sering kali memindahkan produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan di negara asal. Nah, model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar ada pendekatan pendidikan yang melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, nilai, dan pandangan dunia di seluruh dunia. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan kepekaan terhadap isu-isu global, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Model pembelajaran perspektif global ini di sekolah dasar memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu siswa memahami dunia, mengembangkan keterampilan global, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin terhubung secara global. Tujuan evaluasi perspektif global di sekolah dasar dalam pembelajaran perspektif global. Evaluasi ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan mengukur prestasi peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar peserta didik terhadap kerja dan kinerja guru pada pembelajaran perspektif global. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global. Yang keempat, meningkatkan rangsangan kegiatan belajar peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Alat evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran perspektif global ini meliputi tes dan non-tes.